Halo, selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Halo guys, semoga sehat selalu. Di episode sejarah kali ini kita akan bahas beberapa sosok ratu dengan kepemimpinan super kejam sepanjang sejarah. Siapa saja dia? Yuk kita simak sama-sama ulasannya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar kamu gak ketinggalan untuk update video baru lainnya dan jadi penyemangat buat kami untuk selalu update video baru tentunya. Terima kasih. Sebagai seorang wanita, biasanya naluri lembut dan kasih sayang akan selalu tumbuh di dalam hatinya. Namun, sejumlah wanita ini justru dikenal sebaliknya. Untuk mencapai kekuasaan atau karena memilikinya, para ratu ini justru menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk membunuh banyak orang. Siapa saja ratu paling kejam itu dan bagaimana kisah mereka? Berikut daftar rangkumannya. Yang pertama, Maria Eleonora dari Brandenburg. Maria Eleonora dari Brandenburg adalah ratu Swedia. Sejarah berkisah bahwa Eleonora tidak senang melahirkan putrinya, Ratu Kristina, karena ia menginginkan seorang putra. Sehingga setelah melahirkan seorang putri, ia berteriak bahwa ia diberi anak yang gelap dan jelek dengan mata hitam. Ratu paling jahat ini menyebut putrinya sebagai monster dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Maria Eleonora bahkan tega menaruh Kristina tidur di samping mayat ayahnya yang sudah membusuk. Yang kedua, Wu Zetian dari Cina. Wu Zetian adalah satu-satunya wanita yang pernah memegang kekuasaan tertinggi wanita sepanjang sejarah di Cina. Penguasa wanita dinasti Tang ini dikatakan telah mengambil posisi tertinggi negara dengan melakukan beberapa pembunuhan. Sejarah berkisah, ratu paling kejam ini bisa melakukan berbagai cara untuk melindungi statusnya, termasuk membunuh ibu dan cucunya karena telah menentang kekuasaannya. Ketiga, Ratu Isabella I dari Spanyol. Ratu Isabella I memimpin Spanyol bersama dengan Raja Ferdinand II dari 1451 hingga 1504. Selama masa pemerintahan Ratu Isabella I, ia ingin menyingkirkan Muslim dan Yahudi Spanyol dari kerajaannya. Pada 1492, ratu paling jahat ini memerintahkan agar semua penduduk Yahudi masuk Katolik. Penduduk Yahudi dibawa ke pengadilan Spanyol untuk mengikrarkan iman mereka sebagai Katolik. Yang keempat adalah Catherine de Medici dari Prancis. Catherine adalah seorang bangsawan dan ratu Prancis yang lahir di Florence, Prancis pada 13 April 1519 dan beragama Katolik Roma. Catherine de Medici adalah istri dari Henry II dari Prancis. Menjelang kematian sang suami, ia membalas dendam dari pernikahan mereka yang tak baik. Di ranjang kematian suaminya, ia meminta bertemu dengan Diane yang merupakan seorang gundik yang menjadi selingkuhan suaminya, yang mana pada masa itu sangat dilarang karena merupakan aib dari sang suami yang tidak boleh diumbar ke publik atau masyarakat. Namun permintaan tersebut tidak digubris oleh sang ratu hingga ajal menjemputnya. Tak cukup perselingkuhan membuatnya menjadi kejam, Catherine de Medici ini juga memiliki seorang putri bernama Margaret yang suka memberontak. Seolah membalas sikap Margaret, sang ratu seringkali mematahkan hubungan putrinya dengan beberapa pria. Ratu paling kejam itu tak segan untuk mengurung putrinya di kastil dan dalam satu kejadian memerintahkan untuk membunuh kekasih Margaret di depan matanya. Ratu Iren dari Athena memerintah Kekaisaran Bizantium antara 797 Masehi hingga 802 Masehi. Dia memerintah bersama putranya selama 2 dekade sebelum memimpin kerajaan sendirian. Putranya Kaisar Konstantin ke-6 adalah kaisar yang tidak populer. Ratu ini adalah seorang wanita yang ambisius dan menginginkan kendali penuh atas Kekaisaran Bizantium. Dengan bantuan beberapa sekutu politik, ratu yang paling kejam ini memimpin konspirasi melawan putranya sendiri yaitu Konstantinus.
Pada akhirnya, ibu dan anak itu berdamai. Namun, pada 786 Masehi, publik menentang Konstantinus setelah dia memutuskan untuk menceraikan istrinya dan menikahi gundiknya. Iren mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan sekali lagi bersekongkol melawan putranya. Ratu yang paling kejam ini tega memerintahkan untuk menangkap Konstantinus dan mencungkil matanya. Yang keenam, Rana Valona pertama dari Madagaskar. Ratu ini memerintah kerajaan Madagaskar antara 1828 sampai 1861. Dia dikenang sebagai ratu yang paling kejam yang akan melakukan apa saja untuk kerajaannya. Ratu Rana Valona pertama mengambil alih mahkota setelah kematian suaminya Raja Radama pertama. Selama masa pemerintahan, ratu yang paling kejam ini telah membunuh sejumlah anggota keluarganya, bahkan menyiksa mereka dengan sangat tragis, mengeksekusi pamannya untuk melindungi kekuasaannya, dan beberapa catatan menyatakan bahwa dia mengakhiri hidup ibunya dengan membuat dia kelaparan. Yang ketujuh, Ratu Maria Antoinette dari Prancis. Beliau memerintah dari 1774 sampai 1792. Dia juga ratu terakhir sebelum Revolusi Prancis. Maria Antoinette memiliki reputasi sebagai salah satu ratu paling kejam di dunia karena skandal hidup yang suka bermewah-mewahan di tengah krisis ekonomi yang dihadapi kerajaan dan rakyatnya. Salah satu skandal yang paling terkenal adalah Countess de la Mode, seorang wanita muda berpura-pura menjadi teman ratu dan memasuki pengadilan Perancis pada 1785. Di mana wanita muda itu meyakinkan publik dengan beragam cara bahwa Antoinette ingin membeli kalung berlian. Perhiasan itu seharga $1.600.000 livre saat itu, yang hampir 12 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 170,5 miliar rupiah hitungan hari ini. Meskipun Antoinette tidak bersalah, publik membencinya. Ratu Mary dianggap paling kejam karena terkenal sebuah dialognya yang berbunyi, "Biarkan mereka makan kue." Hal itu beredar ketika rakyat Perancis tidak mampu membeli roti sehingga lahirlah revolusi Perancis dan menyebabkan pembunuhan terhadap Ratu Mary Antoinette. Mary pertama adalah Ratu Inggris pertama yang sebenarnya, tetapi pemerintahannya hanya berlangsung 5 tahun. Dikenal dengan nama Mary Tudor, juga dikenal sebagai Bloody Mary karena perintahnya untuk membunuh banyak orang. Ratu paling kejam ini memerintahkan perang melawan Protestan dan membunuh beberapa dari mereka yang menolak untuk masuk ke dalam agama Katolik. Mary pertama bahkan membakar beberapa anggota kelompok Protestan langsung di tempat. Nah, itu dia beberapa sosok ratu di berbagai dunia yang sudah kami rangkum dalam episode Sosok Ratu Terkejam Sepanjang Sejarah. Bila ada kekurangan atau minus informasi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kritik saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-share untuk tambahan ilmu sejarah buat kita semuanya. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya agar kami bisa lebih semangat lagi untuk upload video baru. Makasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.